Pada masyarakat Samosir, perhutaan atau daerah kampung memiliki watak persekutuan hukum dari adat terkecil di dalam masyarakat Batak, dinyatakan dalam bentuk kesatuan teritorial di pedesaan, di antaranya Huta, Lumban, dan Sosor. Huta biasanya merupakan kesatuan teritorial yang dihuni oleh keluarga yang berasal dari satu klan, sementara Lumban berarti suatu wilayah yang dihuni oleh keluarga-keluarga yang merupakan warga dari satu bagian klan. Sedangkan Sosor adalah suatu wilayah yang dihuni oleh keluarga yang merupakan warga dari keturunan pendiri Huta. Huta secara harfiah berarti kota, merupakan milik dari pendirinya yang secara turun-temurun diperintah oleh Tunggani Huta dan keturunannya sebagai tingkat pemerintahan bius paling bawah. Seiring dengan perkembangan zaman, perhutaan kini terancam punah akibat banyaknya gugatan perdata yang dilakukan oleh keturunan Tunggani Huta. Hal ini pula lah yang sekarang menimpa Huta Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nenggolan, Kabupaten Samosir. Bagaimana cerita selengkapnya? Berikut wawancara kami dengan pihak tergugat Huta Silulu. Perkampungan Silulu menjadi Sosor Silulu. Padahal kami jelas alamat kami tinggal nama kampung kami Silulu. Datanglah saudara Parlin menggugat kampung kami, digugatnya lah kampung kami Silulu menjadi Sosor Silulu. Jadi jelas kami tidak terima. Sesuai dengan profil desa pun kami tinggal di Huta Silulu, bukan di Sosor Silulu. Andai kata pun pengadilan mau mengeksekusi sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung lah dieksekusi Sosor Silulu. Jangan kampung kami Huta Silulu. Itulah keberatan kami kalau datang eksekusi ke Huta Silulu. Perkara tahun 2016 antara si Parlin dengan Lagiman dengan kawan-kawan. Termasuklah saya sendiri sebagai ahli waris. Kalau menurut gugatan si Parlin, ya ditebak-tebak, saya tidak tahu, sekitar 6.000 meter katanya, kurang lebih 6.000 meter. Gugatan mereka Sosor Silulu, bukan Silulu, bukan Huta Silulu. Itulah yang saya kurang tahu apa dasarnya. Sementara dia tinggal di Huta Silulu. Adapun dia tinggal di Huta Silulu adalah dulunya beli rumah, orang tuanya beli rumah dari Opung Jarius Lubardaja sekitar tahun 60-an lah. Kalau hubungan darah masih satu keturunan, masih satu opung. Nama opungnya Opuletes. Opung kami di atas punya anak 9. Yang pertama Amas Sanggauloan, anak kedua Opupue, anak ketiga Opulaum, anak keempat Oputumiur, anak kelima Raja Lian Lubardaja, anak keenam Opumelopi, itulah saya. Yang ketujuh Opuhalasan, yang kedelapan Opuletes, yang kesembilan Opumarbe. Kalau Opumarbe ini sebenarnya tidak termasuk ini karena dia meninggal muda. Keturunan Opung Sanggauloan lah kami semua. Iya. Keturunan Opung yang nomor 4 yaitu Oputumiur. Keturunan Opung nomor 6 yaitu Opumelopi. Keturunan Opung kami nomor 7 yaitu Opuhalasan. Sebenarnya adapun di sini Opuletes itu termasuk dari saudara kami pendatang lah, soalnya dia tidak punya rumah adat, dan adapun dia di sini tinggal, dia dapat beli rumah dari opung kami dari atas. Rumah adat Bolon ada 1, 2, 3, 4. Tidak ada.
yang menempati rumah adat masing-masing dari opung kami, opung Tumiur. Rumahnya inilah. Opung saya lah, opung Melopi, itulah rumahnya. Kalau opung Halasan, itulah yang di belakang sana. Kalau ini dulu ini rumah opung opung Turpuk. Nah, dijual lah sama keturunan opung Melopi. Dan itu lengkap, itu ada jual belinya. Sekarang tinggalnya di belakang. Ya itulah yang sudah saya bilang tadi, dia dasarnya tinggal di sana karena dia beli rumah. Menurut surat perjanjian itu hanya beli rumah, kalau tanahnya nggak ikut. Dari akte kelahiran saya juga, saya lahir di Silulu. Orang tua saya juga kelahiran di Silulu, bukan di Sosor. Jelas di alamat kami juga KTP adalah Silulu. Bahkan dari profil desa pun ini namanya adalah Kampung Silulu, tidak menyebutkan Sosor. Udah jelas beda lah. Kalau Sosor itu adalah pergeseran dari rumah kampung induk. Bisa Sosor itu tanah kosong kalau tidak ditempatin. Kalau masih penuh bisa tinggal di rumah di kampung induk, nggak perlu masuk ke Sosor. Tapi kalau udah kampung induk penuh, baru dia nyosor ke Sosor. Kalau udah penuh Sosor baru ke Lumban. Jadi sebenarnya kalau Sosor itu masih perkampungan kecilan, namanya juga udah nyosor. Paling banyak itu menurut orang tua paling banyak 3-4 rumah lah. Kalau sempat lebih dari 4 rumah itu namanya udah Sosor bolak. Kalau masih Sosor dia masih tinggal 2-3 rumah lah, sampai 4 paling banyak. Padahal nyatanya kampung kami kan ada ini 11 rumah, ini 11 kakak yang tinggal di sini. Berarti ini kan ini kampung induk namanya. Inilah Kampung Silulu. Sesuai dengan KTP kami, sesuai dengan profil desa yang sah dari pemerintah, kampung kami ini adalah Silulu. Nah, Esme tinggal di Silulu dengan bukti waktu ada koperasi Kongsi Lumbar Raja. Dia minjam di Kongsi Lumbar Raja dengan memberikan identitas yang sah, alamatnya yaitu dari Kampung Silulu. Nah, kemudian dari jual beli juga, jual beli rumah yang ditempatin sekarang tetap alamatnya Silulu, bukan Sosor. Yang tinggal di Kampung Silulu ini ada 2 rumah yang tidak dimohonkan eksekusi, yaitu inilah rumah Batak yang dibeli oleh orang tua Tasman Lumbar Raja. Tidak pernah. Tidak. Kalau di adat istiadat di kampung kami ini, yang menjadi berhak adalah anak yang paling tua, Syakangan. Itulah adat yang berlaku di kampung kami ini. Yang tinggal Syakangan kami di sini adalah Opu Tumiur. Ada pesta Jambar, Opu Tumiur lah yang menerima. Anak yang paling tua, Syakangan. Kalau menguasai nggak berhak, tapi kalau memang bisa menempati bisa. Minta izin dari anak yang paling tua, yang menjadi ahli waris. Setahu saya tidak ada. Yang ada kuburan di sini, yaitu di bawah itu kuburan dari
Itu keturunan dari Opung Halasan. Sama kuburan opung saya, yaitu di samping rumah saya itu. Itulah saya bingung. Dulu saya waktu lahir sampai gede, sampai besar saya belum ada kuburan. Tapi saya merantau. Ya berapa tahun lah di perantauan. Balik saya jadi ada kuburan. Jadi bingung saya kuburan siapa ini. Nggak tahu lah, soalnya saya nggak tanya-tanya itu. Yang jelas saya tinggalin kampung ini tidak ada dulu kuburan. Tempat kuburan baru yang dibikinnya itu masih dulu waktu saya kecil masih rumah Sopo itu. Di atasnya ada rumah. Kami selaku warga negara yang baik, yang patuh hukum, kami tidak menghambat jalannya eksekusi di Sosor Silulu. Tapi jangan dieksekusi kampung kami Huta Silulu. Sesuai keputusan pengadilan lah yang dieksekusi. Kalau Sosor Silulu silakan dieksekusi Sosor Silulu. Tapi kampung Silulu jangan dieksekusi. Bagaimanapun kami tetap bertahan sesuai dengan yang diberikan pemerintah. Nama kampung kami sudah sah, kampung Silulu. Tetap kami bertahan. Soalnya kami tidak mau dieksekusi kampung kami. Soalnya ini Silulu bukan Sosor Silulu. Kalau mau dieksekusi silakan dieksekusi Sosor Silulu. Itulah permintaan kami. Jangan pemerintah menjadi melanggar hukum kalau dieksekusi si Sosor Silulu jadi Huta Silulu, itu udah namanya udah salah objek. Jadi kami tidak mau itu. Bukan itu saja, permohonan eksekusi itu juga ditantang oleh Monang Lumban Raja yang bukan salah satu dari pihak tergugat karena tanah yang diklaim miliknya juga masuk dalam 6.000 meter pada permohonan eksekusi itu. Berikut wawancara kami selengkapnya. Persoalannya masalah sengketa. Lahan saya diserobot oleh si Parlin. Di desa Pangaloan, Huta Silulu. Jadi ini nama sawah kami sawah Silulu. Dulunya sawah Siloloe. Setelah saya dengar isu ini bakal dieksekusi Sosor Silulu atau Huta Silulu katanya. Ini saya punya surat tahun 1900 yang diterbitkan oleh Asisten Demang. Ukurannya sudah jelas, panjangnya 103 meter, lebarnya 55 meter. Karena dulu ini danau Toba ini naik permukaan, makanya hingga panjang begini. Jadi di pantai ukurannya juga 102 meter. Jelas itu ada petanya nih yang diterbitkan oleh Asisten Demang. 1900. Jadi dulunya historinya berperkara dulu antara opung saya Amani Mangain dengan Amani Halasan berperkara. Jadi sedikit sejarahnya, memang dulu dipinjamkan untuk diusahai oleh adiknya. Karena Amani Halasan ini adalah adiknya opung saya Amani Mangain. Jadi karena didakwa maka terjadi perkara mulai dari tahun 1900 hingga putusan 1930. 3 meter lebarnya, panjangnya 57 meter. Yang terdahulu waktu opungku belum ada perkara ini. Setelah saya dengar isu bahwasanya katanya orang ini berperkara hingga luas areal 6.000 dan ikut saya punya lahan. Loh, kenapa ini terjadi? Jadi sementara waktu orang ini berperkara, saya sebagai sepadannya tidak pernah dilibatkan. Jadi saya kaget. Ini setelah akhir-akhir ini saya dengar mau dieksekusi katanya. Jadi adalah isu kudengar luas lahan yang akan dieksekusi 6.000 meter. Sementara kalau Huta Silulu
tidak ada 6.000 meter. Makanya, saya pikir-pikir, oh berarti mau ikut rumah saya, mau ikut tanah saya ini. Makanya saya sebagai ahli waris, saya keberatan. Saya juga perlawanan sesuai dengan ukuran tanah saya. Jadi kalau boleh diukur kembali. Bagaimana? Apa saya pembohong atau bagaimana? Atau memang pihak ini pemohon ini pembohong? Biar tahu, diukur kembali. Karena sedikit catatan, waktu pelebaran jalan trans ini Ring Samosir ini, waktu itu posisi anak pemohon itu masih perangkat desa. Ikut dia waktu narik meter, ngukur. Jelas itu sudah 103 meter. Ini siku ini sekarang ini sampai ke aspal sana. Nah, saya dapat ganti rugi yang 6 meter, yang 3 meter tidak, karena sudah disengketakan. Makanya saya kaget, di situ saya tahu bahwa ini diperkarakan. Hadir kepala desa, perangkat desa beserta perangkatnya. Sebelah timur berbatasan dengan Huta Silulu. Jadi itu bukti-bukti menguatkan, sudah kita ajukan ke pengadilan. Putusan yang tahun 1930. Objek perkara kami tahun 1930, berbatasan di sebelah timur adalah Huta Silulu, bukan Sosor Silulu. Selanjutnya, tim Warkop Jurnalis sambangi kantor hukum mertua Henry Sialagan selaku kuasa hukum Molang Lumber Raja yang berada di Desa Siating-Ating, Kecamatan Pangururan. Jadi begini Pak Sialagan, kemarin kan kita berkunjung ke Kampung Silulu, Huta Silulu, Desa Pangaluan, Kecamatan Tenggolan itu Pak. Nah, di sana kita bertemu dengan warga setempat Huta Silulu yang katanya perkampungan itu mau dieksekusi. Berdasarkan keterangan tergugat yang mau dieksekusi ini, ada yang menyebutkan bahwa sebagai lawyernya atau kuasa hukumnya yang ikut tergugat. Sementara pengakuannya di situ dia pemilik lahan, sementara dia tidak ikut tergugat. Bisa Bapak jelaskan sedikit itu? Ya, terima kasih kepada insan pers, buat kawan-kawan. Benar, kebetulan saya sebagai kuasa hukum dari Bapak Monang Lumban Raja. Oh iya, Monang Lumban Raja yang pada saat itu kita sudah ajukan ya upaya hukum terkait permohonan atas eksekusi. Perlawanan, dan itu sudah kita daftarkan dan sudah diproses dalam proses yang lapangan yang sekitar 2 minggu yang kemarin. Jadi perlawanan itu sebenarnya bahwa Bapak Morang ini sebenarnya ada lahan dia miliki berdasarkan putusan verbal. Yeah. Proses verbal itu sekitar tahun 1930. Itulah alasan. Itu juga menyebutkan pada itu. Ya, itulah alasan daripada pertanyaan dari Bapak Morang Lumban Raja ini. Nah, kemudian sekitar 3 bulan yang kemarin bahwa klien saya ini mendapat informasi bahwa tanah yang dia miliki tersebut termasuk dimohonkan eksekusi oleh turut terlawan. Oh, penggugat ya. Penggugat awal. Ya. Nah, saya bisa jelaskan bahwa yang saya lakukan adalah upaya hukum lewat dari Pak Morang ini itu tujuan sebenarnya kepada terlawan. Itu terlawan satu itu atas nama Parwin Lumban Raja. Kemudian terlawan gue itu Sabang Lumban Raja, dan kemudian turut terlawan itu ada Ragiman Lumban Raja dan kawan-kawan. Bisa nggak kira-kira Pak Sialagan jelaskan apa alasan dia untuk melakukan perlawanan hukum atas eksekusi tersebut? Sementara kan sudah PK nih Pak. Ya, kita tetap menghargai putusan inkrah. Sebagai warga negara baik, kita tetap menghargai ya putusan inkrah. Hanya cuma dalam putusan yang kita baca berdasarkan perkara sebelumnya yang diajukan oleh terlawan satu ini, Pak Lin dan kawan-kawan, dulu mereka ini berperkara sebenarnya pihak yang lain ya, bukan klien saya. Ya. Itu sekitar tahun 2016. Jadi saya bisa bacakan ya nomor perkaranya sekitar
nomor perkara nomor 61 PDTG tahun 2015 PMGD tanggal 23. Kemudian junto putusan pengadilan tinggi, kemudian junto Mahkamah Agung, kemudian PK. Memang turut terlawan ini sebenarnya sudah kalah, hanya cuman pada saat berperkara tahun 2015 ini klien saya tidak pernah diikutsertakan sebagai pihak turut tergugat. Artinya tidak digugat ya? Berarti ya, klien Bapak ini tidak pernah mengikuti sidang Pak ya? Tidak pernah diikutsertakan sebagai turut tergugat maupun saksi dalam perkara yang tahun 2016 ini. Berarti dia sama sekali tidak mengetahui perkara ini gitu Ya, Pak? benar. Hanya pada saat permohonan eksekusi kemarin berdasarkan Anmani, jadi di situ dapat surat dari pengadilan. Nah, kemudian dalam putusan perkara sebelumnya yang diperkarakan mereka itu kan ada sekitar luasnya 6.000 meter persegi. Nah, di dalam 6.000 meter persegi ini, tanah klien saya yang bernama Monang Luman Raja ini ada termasuk dimohonkan eksekusi, sementara perkara yang sebelumnya tahun 2016 itu tidak pernah diikutsertakan. Nah, kalau misalnya itu dieksekusi berarti kan ada pihak ketiga yang tidak pernah diikutsertakan, sehingga klien saya ya ada kepentingan hukumnya yang dilanggar, sehingga dengan adanya eksekusi ini kita melakukan perlawanan atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Parlin Lumban Raja. Jadi Pak, kan Pak Parlin ini kan sudah menang eksekusi. Sebelum nanti kita mungkin suatu saat kita akan menemui penggugat ini, Parlin tadi Pak. Ya. Yang menggugat, yang klien Bapak yang sekarang ini kan Monang Luman Raja. Benar. Ada nggak dia memiliki bukti-bukti kepemilikan lahan sebelumnya? Bahwasanya lahan itu yang tergugat itu merupakan miliknya gitu Pak? Ya, terkait bukti yang Bapak sampaikan tadi, di sini klien saya dia hak kepunyaannya itu berdasarkan warisan Pak ya, turun-temurun ya. Jadinya ini budel ya. Jadi ini dulu putusan, saya bisa bacakan, putusan proses verbal Van Commission. Jadi ini dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi mereka itu dulu kakek daripada klien saya ini, Amangnya Luman Raja ini, dulu berperkara dengan penghalasan. Nah, di sini disebutkan dalam objek perkara ini sekitar 103 meter itu lebarnya objek perkara ini, sehingga dimenangkan di sini adalah opung dari klien saya. Oh, ada itu pernah buktinya. Nah, kemudian berdasarkan putusan ini, kemudian karena ini kan sudah cukup kuat ya. Oh iya. Jadi gini Pak, saya kan kemarin kita kan di inovasi ada informasi yang seperti kita dapatkan itu, yang dimohon eksekusi itu adalah sosok si Lulu. Sementara pihak klien Bapak itu mengaku bahwasannya itu buta si Lulu. Kira-kira ada nggak faktanya, bukti fakta atau mungkin data yang menyebutkan itu si Lulu Pak? Ya, terkait dengan objek yang diperkarakan ya, Nah, termasuk juga objek perlawanan kita dalam perlawanan ini, sebenarnya memang nama yang kita dengar dari beberapa prinsipal atau komplain kita itu sebenarnya si Lulu, kemudian desa Pangalawang, kecamatan Nenggolan, Kabupaten Samosir. Jadi ada pun beberapa fakta-fakta atau bukti itu bisa kita lihat di sini kan. Orang tua daripada si Parlin Lumban Raja ini, si pemohon eksekusi. Jadi di sini orang tuanya kan bernama Neng Esme. Jadi pernah membuatkan surat pengakuan ya. Saya nggak tahu surat pengakuan pinjam sih sebenarnya. Tapi di sini dibuatkan alamatnya beralamat dari Kampung Silulu. Nah di sini jelas dari Kampung Silulu. Ini satu fakta. Nah itu sekitar tahun 1966 ya. Kemudian dari beberapa masyarakat yang di sini tinggal di Huta Silulu itu ya, mereka semua beralamat dari Kampung Silulu, tidak ada menyebutkan sosok Silulu. Nah dihubungkan kemudian dengan kita mintakan kemarin surat secara resmi ke kepala desa ya, kepala desa Pangalawang atas nama Pak Donald Luman Raja. Saya buatkan surat secara resmi untuk memohonkan terkait objek yang diperkarakan ini. Sebenarnya letak daripada profil desa yang desa Pangalawang ini sebenarnya apa saja. Jadi kebetulan saya dapat balasan langsung disampaikan data, kemudian ditujukan ke kita, ke klien saya. Saya bisa baca sebentar. oh iya. Nah, terkait dengan objek itu
jadi di dalam tabel objek ini berdasarkan profil desa, yaitu data peta desa dan data pembagian wilayah desa halaman 22 melalui RPJMDes tahun 2008 sampai 2013. Jadi di dalam tabel ini disebutkan tabel 227 penamaan kampung di Desa Pengaluan. Jadi ada tabelnya dusun, kemudian dusun 3 Silulu, kemudian ada tabelnya juga nama di bawah. Ada beberapa kampung juga ya, Lumban Harare, Silulu, Sipegen, dan Tindang, dan Pia Barat. Jadi di sini tidak ada disebutkan sosok. Nah ini yang menjadi persoalan ketika nanti dieksekusi. Ya silahkan kalau misalnya dieksekusi itu sosok silahkan. Tapi kalau yang kita dapat bukti-bukti secara otentik itu Silulu sebenarnya, kampung Silulu, dan nanti bisa kita hubungkan beberapa keterangan saksi yang sudah tua, kemudian profil desa ya sebagai data. Kemudian baru kita dapat informasi dari klien saya, Pak Monan ini sebenarnya Huta Silulu itu pun ada sebenarnya dan mempunyai basic verklaring. Iya. Nah, beda yang untuk sosok. Sudah ada Bapak? Sudah. Kebetulan saya dapat WA kemarin, saya nggak sempat print ya. Ini bentuk basic ya. Nah, memang di sini ada disebutkan basic. Nama kampungnya di sini kan di Pawanggit, Gawe Kepala Kampung. Kemudian disebutkan Kampung Lumban Batu. Nah, di sini ada beberapa sosok memang disebutkan. Nah, Tindang, kemudian Deta Siheak. Nah, kemudian yang kita dapat, saya dapat WA, ini akan kita minta nanti ke pengadilan. Ada basic khusus untuk Huta Silulu. Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, kemudian dengan objek yang perkara sekitar tahun 2016 itu menjadi persoalan juga. Objeknya kan dibuatkan di situ 6.000 meter persegi. Sementara di dalam 6.000 ini tanah klien saya termasuk. Jadi kalau di sisi atau mungkin di data orang itu ada nggak di situ dibuat petanya berapa luasannya itu Pak? Memang sosok Silulunya yang sering kita baca, basically kan Belanda sering mengeluarkan bilet ya, urusan dari pada saat penjajahan kolonial Belanda cuma 3 yang saya tahu ya, ada surat itu biasanya basically verklaring, kemudian register kampung, kemudian buku rahibius. Nah, memang di dalam biskuit atau register kampung ini tidak ada menyebutkan luas ya, batas tidak ada. Nah, saya nggak tahu kalaupun ada yang terbaru, ya ini yang terakhir. Jadi gini Pak Sendagan, nah, selaku Bapak Sendagan ini kan juga orang Batak ini. Ya, kita dengar ini yang pihak penggugat sama pihak tergugat juga ini kita dengar informasinya masih pihak keluarga ini. Menyikapinya ini, bagaimana Bapak selaku kuasa hukumnya si pelawan pengeksekusi ini? Ya, harapan kita sebagai kuasa hukum dari pelawan ini atas nama Pak Monang, ya sebenarnya win-win solusinya ya yang saya sebagai pengacara ya tetap menjalankan tugas. Ya. Nah, kalau misalnya dalam menjalankan tugas profesi, kalau misalnya pekerjaan itu bisa didamaikan, artinya secara kekeluargaan saya kira itu menjadi lebih baik sehingga pekerjaan saya lebih cepat, dan kemudian ya harapan kita juga sebagai orang Batak yang adil itu sebenarnya perdamaian. Ya, nah, kalau misalnya memberikan rasa kepada kedua pihak ya. Iya, kalau misalnya ya harapan kita sebagai kuasa hukum yang adil duduk bersama. Contoh tokoh adat, pemerintah setempat. Ya, kalau misalnya sekarang ini kan ada tokoh katanya kan yang ditokohkan FKTM, kemudian ada lagi yang sekarang lembaga adat itu mari sama-sama kita berperan bagaimana mencari solusi supaya ya, persoalan-persoalan yang menjadi yang agak menjadi atensi di Samosir ini ada masalah kampung kan itu sering terjadi. Iya. Karena satu rumpun kan, kalau misalnya mereka berperkara pasti kan jadi dendam keturunan. Jadi itu yang kita takutkan Pak Sendagan kan, sementara kan berdasarkan jurisprudensi orang nanti jadi berproblem di situ. Kenapa itu sudah ada di eksekusi? Nah, sementara kan berdasarkan surat sakti nikah di surat sakti di surat tadi buatan bulan Dewi, orang yang atas nama punya ini disebutnya ini menggugat. Nah, kemungkinan udah susah lagi untuk mengalahkannya atau mungkin pengadilan pasti memutuskan untuk menang eksekusi yang digugat ya, karena dia memiliki biskuit berdasarkan jurisprudensi tadi. Itu makanya sekarang ini kan harapan berapa kepada pihak pemerintah setempat atau mungkin pihak hakim
yang memutuskan untuk apa ini kan, harusnya kan mereka mempertimbangkan dari segi sosial juga, karena kan pemilik kesulitan tidak atas namanya ini kan juga ada juga hubungannya sama yang berada di kampung. Iya. Itu berdiri satu kampung kan atas kesepakatan bersama. Benar. Membangun rumah juga berdasarkan gotong royong. Iya. Seiring berjalannya waktu kan ada pertambahan penduduk, kemudian ada pada penduduk, ya kesepakatan bersama juga mendirikan anak kampung lagi, mungkin juga lumban atau juga sosok kan itu juga ceritanya itu. Jadi kenapa sifat gotong royong atau kekeluargaan yang zaman dulu sudah makin tergerus hanya karena modal secara kertas surat sakti dari Belanda ini, itu maksudnya? Oke, terkait dengan yang namanya kampung sih sebenarnya kan ahli harusnya. Iya. Tapi ya kalau dari kita sebenarnya kan ya cerita orang tua. Iya, cerita orang tua. Biasanya kan dapat kita lihat kearifan lokal atau ada masa di tahun pasti kan beda-beda. Nah kalau biasanya kampung itu memang ya ada tunggal hutannya. Nah terkait jurisprudensi yang Bapak sampaikan itu misalnya dia ketetapan hukum. Iya. Nah tapi ya kalau yang saya baca di berdasarkan undang-undang perkabahan yang meliputi alas hak kepemilikan itu sebenarnya sertifikat, kemudian putusan inkrah, kemudian putusan lelang, kemudian bukti surat atau otentik, termasuklah itu surat-surat dari camat atau apalah kan gitu ya. Nah kalau misalnya kita hubungkan dengan yang namanya bisnis perkara tadi yang dinyatakan memang disebutkan di situ ada nama kampung, ada pembagi hutannya, ya itu bukan termasuk alas hak kepemilikan, itu nggak termasuk. Cuma itu menjadi bukti ya, bukti petunjuk ketika berperkara salah satu pihak yang berperkara. Ini sering lebih dipergunakan yang menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan tunggal buta. Nah, tapi ya semua keturunan juga punya hak, semua punya legitimasi porsi. Nah, tapi kan ya sebagai kita di kearifan lokal Batak, ya Batak itu patrilial yang menurunkan garis keturunan adalah laki-laki yang paling besar. Itu biasanya turun-temurun. Nah, itu biasanya yang saya pahami Pak ya. Tapi kalau untuk mengarang ini sebenarnya kan harus berdasarkan keahlian. Oh, jadi gini ya. Untuk kasus Huta Silulu udah sampai di mana prosesnya sekarang ini berjalan? Nah, 2 minggu yang kemarin sudah terlaksana sebenarnya sidang lapangan. Ya, semua berjalan dengan baik. Iya dari ketua. Hadir di situ ketua pengadilan bersama-sama dengan Pak Mitra, kemudian para pihak dari pelawang, klien saya sendiri atas nama Pak Monang Luman Raja, kemudian terlawan 1, Pak Luman Raja dan keluarga, kemudian turut terlawan. Nah di situ sebenarnya dalam sidang lapangan itu yang menyesuaikan ya mencocokkan berdasarkan perlawanan kita, berapa yang dibuatkan perlawanan eksekusi itu yang kita buatkan dalam perlawanan itu ada 3 kali 15 sepanjang pantai itu. Jadi inilah yang mau dimohonkan oleh eksekusi. Nah, jadi tahapannya nanti tahapan setelah sidang lapangan kemarin tahapannya seperti apa lagi? Nah kemudian kemarin pada saat sidang lapangan kemudian ditentukan pemeriksaan saksi ya. Jadi kemarin sidang kemarin memang sudah kita hadirkan saksi dari kita ada 2 orang, cuman yang kebetulan karena ada perkara-perkara yang lain sekitar jam 8 baru selesai, ya kita mohonkan waktu untuk sidang selanjutnya. Kira-kira kalau menurut pandangan hukum Bapak sebagai kuasa hukumnya si pelawan eksekusi ini, kira-kira dulu perkara ini ada nggak kemungkinan gagal eksekusi atau mungkin apa salah menangnya ini bagaimana Pak? Presentasinya menurut Bapak? Ya kalau menurut dari kacamata hukum kita seperti yang kita baca bukti-bukti dengan gugatan sebelumnya, ya saya kira memang ada jawab final di sini. Ya kita buatkan sebenarnya di sini ada beberapa jawaban kita. Bisa saya baca Pak? Boleh, tapi agak intinya aja. Jadi perkara di tahun 2016 itu di dalam amar putusannya tersebut ternyata tidak secara spesifik ya tegaskan penguraian batas tanah itu. Contoh kan 6.000 dieksekusi. Nah di sebelah timur itu sepanjang berapa? Sebelah barat itu sepanjang berapa? Sebelah selatan itu sepanjang berapa? Sebelah utara itu sepanjang berapa? Sehingga total akumulasi luasnya kan dapat 6.000. Oh, jadi ada panjang kali lebarnya ibu ya? Nah itu nggak ada panjang kali lebarnya, sehingga kan agak kesulitan nanti kalau misalnya dilakukan eksekusi. Karena bisa jadi lingkaran ya? Iya, bisa jadi bulat atau bisa jadi panjang sana jadi 6.000 kan? Nah ini jadi kesulitan sehingga jadi error ini ejecto, sehingga dengan berdasarkan
eksekusi itu agak sulit nanti, non executable namanya. Jadi harapan kita ya silahkan kalau misalnya dieksekusi, ya yang kita punya dalam perlawanan ini berdasarkan proses verbal 1930 itu sudah jelas ukurannya 103 meter. Jadi yang 3 meter ini dimohonkan eksekusi. Nah, jadi klien saya keberatan dong secara hukum, makanya dilakukan perlawanan sehingga jangan dieksekusi dulu, yang menunggu adanya putusan secara inkrah hanya perlawanan ini, gitu. Itu harapan kita. Oke, terima kasih Pak atas penjelasan Bapak. Nanti kita akan ikuti perkembangan kasus ini pada depannya Pak. Ada sedikit tambahan. Ya. Jadi dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya bahwa klien juga sudah mendapat ganti rugi, kan 3 meter itu. Nah, kemudian sekitar 6 meter ada di sini daftar nominatif ya, ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman. Jadi itu sekitar tahun berapa ya masalahnya? Tahun 2020. Jadi klien saya sudah dapat ganti rugi dari PUPR ya kalau nggak salah. Pembebasan jalan ya? Iya. Nah, jadi pada saat pengukuran itu termasuk diukur oleh pemerintah setempat untuk dibayarkan yang 3 meter itu. Yang mau distribusi tadi ya? Cuma karena berperkara 3 meter lagi nggak dibayar. Yang 3 meter itu sudah dibayar. Nah, ini yang menjadi bukti kuat, otentik dari klien saya. Sehingga ya harapan kita, ya pelawan ini semoga menjadi pelawan yang baik dan benar, tidak pelawan yang mengada-ngada, hanya mengganggu, mencoba seolah-olah jangan dilakukan eksekusi itu. Enggak, ini pelawan yang baik berdasarkan bukti-bukti otentik. Saya bisa lihat bukti-buktinya, sehingga dengan adanya permohonan eksekusi ini saya buatkan perlawanan eksekusi. Perlawanan terhadap eksekusi yang dimohonkan oleh Tumban Parlin Raja ini. Begitu dia Pak. Oke Pak, terima kasih Pak informasinya. Nanti kita akan coba ikuti perkembangan kasusnya Pak. Nanti mudah-mudahan Bapak juga bersedia nanti memberikan informasi selanjutnya Pak ya. Siap. Selamat siang Pak.